Menjelaskan 6-12 garis sejarah. Susunan materi. Yang pertama, menjelaskan masa bangsa Eropa. Yang kedua, masa Hindia Belanda. Yang ketiga, menjelaskan masa Jepang. Yang keempat, menjelaskan masa kemerdekaan. Yang kelima, menjelaskan masa Orde Lama. Yang keenam, menjelaskan masa Orde Baru. Yang ketujuh, menjelaskan masa reformasi. Materi yang pertama adalah masa bangsa Eropa. Bangsa Eropa datang ke Indonesia pada abad ke-16 tahun 1511 sampai 1942. Awalnya bangsa Eropa ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Meski awal kedatangan bangsa Barat ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah, tapi lama-kelamaan niat itu berubah menjadi keserakahan. Mereka ingin menguasai daerah penghasil rempah-rempah dan memonopoli perdagangan. Oleh sebab itu, munculnya ambisi yang kemudian disebut dengan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Selanjutnya, masa Hindia Belanda. Belanda datang pertama kali ke Indonesia adalah ke kota Banten pada tahun 1596. Kedatangan mereka ke sana dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan ada kongsi dagang yang pernah berdiri di Indonesia, yaitu VOV, EIC, CDI pada abad ke-16 sampai 20. Masa Jepang pada abad ke-1942 sampai 1945. Masa pendudukan Jepang merupakan masa yang sangat kelam bagi rakyat Indonesia. Masa di mana ambisi ekspansionisme Jepang di Hindia Belanda atas Jepang menangkan PDI 1. Masa kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno Muhammad Hatta membaca teks proklamasi di mana Indonesia terbebas dari penjajahan. Maksud masa kemerdekaan adalah masa di mana Indonesia terbebas dari penjajahan, namun tidak semua wilayah sudah benar-benar merdeka. Di masa ini, Indonesia masih belum diakui secara penuh oleh negara lain, dan disinilah Indonesia mulai memilih pemimpin dan juga bentuk negara. Masa Orde Lama. Bangsa Indonesia pada masa perjuangan, masa demokrasi liberal, dan terpimpin Presiden pertama, Insinyur Soekarno. Istilah Orde Lama mulai digunakan sejak era Orde Baru untuk membedakan rezim Soekarno yang dianggap lama oleh Soeharto sebagai Presiden Indonesia di era Orde Baru. Masa Orde Baru. Masa Orde Baru memberikan harapan baru pada masa Presiden Soeharto, program Replita. Pada periode ini, pemerintahan Orde Baru berakhir akibat krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang melanda negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Krisis ini menyebabkan gangguan terhadap pembangunan ekonomi tahun 1968 sampai 1998.
Dan yang terakhir adalah masa reformasi 1998 sampai sekarang. Era reformasi atau era pasca Soeharto berhenti dari Presiden 21 Mei 1998 memimpin selama 32 tahun. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.